Ini reuni. Keputusan Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan, menetapkan pertama ucapan terima kasih atas pengabdian dan mengangkat Saudara Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa S. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2001. Kami persilakan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Baharudin Lopa, Sarjana Hukum. Penyerahan memori serah terima jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Kehadiratmu ya Allah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah. Dengan kerendahan hati mengagungkan-Nya, tunjukkanlah kepada kami kepadilan dan berilah kekuatan. Inna al-ahtana Rabbana wa la tahmil alaina isran. Kami persilakan. Kepada bapak-bapak dan ibu hadirin yang kami hormati, setelah selesai acara serah terima jabatan Jaksa Indonesia pada hari ini, kami harapkan kehadiran bapak dan ibu sekalian untuk mengikuti acara. Ini ada acara lagi. Wawancara dulu Pak. Pak, baru beres sekarang Pak. Beres kemarin. Ini Mas Pak. Udah langsung. Jangan dulu. Sambutannya gimana Pak? Sebentar Pak. Pak Marti Pak, sebentar Pak. Nanti kelompok-kelompok kelompok-kelompok Pak. Kelompok-kelompok yang kata tadi Bapak. Itu tuh Pak, rumah tuh. Bapak sakit hati enggak Pak? Gambar. Pak, terutama soal kelompok-kelompok mana yang menyerang kejaksaan itu Pak? Yang Bapak sebut tadi, Pak. Biasa. Biasa aja kalau nggak biasa-biasa. Bapak nggak sakit hati Pak? Kecewa kan Pak? Dari nadanya kayaknya kecewa Pak. Pak ini nggak merasa dikorbankan nih Pak sama Gus Dur Pak. Bapak kan sudah ngebela habis-habisan Pak. Itu baca dulu tuh, gambar itu baca itu. Di mana terakhir aja Pak, statement terakhir Pak. Statement terakhir, Pak. Statement terakhir aja Pak. Apakah Bapak dinilai kurang kuat itu Pak? Surat yang menyatakan bahwa Presiden tidak terlibat dalam blokiran Brunei itu dinilai belum kuat atau gimana Pak? Pak, katanya Gus Dur nggak ngerti SP3 Pak. Gimana Pak? Iya, beresin dulu nanti. Sudah ini mau kegiatan di mana Pak? Oh, rencananya Pak? Ini kemana nih sekarang? Pak, rencananya mau kemana Pak? Tolong Pak, sebentar aja Pak. Statement terakhir Pak. Pak, rencananya mau kemana Pak? Pak, Penjelasan, penegasan terakhir aja Pak. Penegasan Pak. Ke Golkar apa ke Komnas lagi Pak? Belum ada komentar. Belum ada komentar. Komentarnya ya kan? ada acara di sana, ada acara. Waktu kan udah 2 bulan Pak, sekarang semotoran. Pak, prioritas Pak dalam 2 bulan Pak sebelum SI apa Pak? Ada acara. Pak, prioritas sebelum SI apa Pak? Ada acara dulu, ada acara. Cara bikin waktu kuat nggak Pak? Ada acara. Itu malu 12 di Departemen Kehakiman. Itu maknanya bisa juga berlaku di sini. Ya.
Ada komitmen dari Jaksa Agung yang untuk segera menyelesaikan sejumlah kasus menyangkut kinerja Jakarta Satu misalnya sebelum sidang istimewa. Saya kira Full kalem, confident, telepon. Duduk aja nih. Iya, Saudara rekan-rekan pers, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk dapat jumpa dalam waktu yang singkat. Memang ada kegiatan hari ini yang penting di lingkungan kejaksaan, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal dengan cara menyampaikan secara langsung suatu pernyataan mengenai hal-hal yang berkisar pada persoalan perubahan yang berkaitan dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya oleh Presiden. Hari ini Selasa 5 Juni tahun 2001, saya melaksanakan serah terima jabatan selaku Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pejabat pengganti saya. Serah terima ini dilakukan sebagai rangkaian proses yang berawal pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165/M 2001 yang memberhentikan diri saya dengan hormat disertai ucapan terima kasih dari jabatan yang telah saya pangku sejak bulan November tahun 1999. Dan kemudian mengangkat Jaksa Agung Republik Indonesia yang baru atas kepercayaan yang penuh dan yang pernah diberikan ke Saudara Presiden untuk jangka waktu 1 tahun 8 bulan kepada diri saya mengucapkan terima kasih. Sejak diumumkannya keputusan pemberhentian diri saya tersebut, berbagai pihak telah mengajukan pertanyaan mengenai sikap dan pandangan saya atas peristiwa pemberhentian tersebut. Terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal berikut ini. Baik pengangkatan saya pada tahun 1999 maupun kemudian pemberhentian saya dari jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sepenuhnya merupakan hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden. Sepanjang pemahaman dan kerangka berpikir dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar 1945, penunjukan Presiden untuk memangku sesuatu jabatan berdasarkan wewenang yang terkait pada hak prerogatif tersebut berlaku hingga berakhirnya pengangkatan tersebut oleh Presiden. Dalam hubungan itu perlu saya tegaskan bahwa berdasarkan keputusan Presiden 1 Juni tahun 2001 tersebut, saya berada dalam posisi diberhentikan, tidak dalam posisi menyatakan mundur. Karena pada saat pemerintahan sedang mengalami kegoncangan, khususnya dalam ruang lingkup penegakan hukum, secara etis adalah tidak tepat untuk melakukan tindakan mundur secara sepihak. Dengan demikian, bagi saya, pemberhentian dalam kerangka pelaksanaan hak prerogatif Presiden tidak
mengandung konsekuensi pilihan yang menimbulkan permasalahan penerimaan ataupun penolakan atas keputusan itu. Suatu keputusan pemberhentian seperti itu dapat diakibatkan oleh perkembangan kompleksitas masalah politik seperti yang tengah terjadi saat ini, termasuk dalam hal pemberhentian Jaksa Agung dengan alasan tidak lagi dikehendaki oleh rakyat. Saya bisa mencatat bahwa saya menyadari sepenuhnya terdapat anggota masyarakat dan kelompoknya yang memang tidak mungkin menyenangi Jaksa Agung, siapapun Jaksa Agungnya, karena faktanya memang amat banyak pihak dan kelompok dalam masyarakat terkena penindakan penegakan hukum sebagai akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, serta pengusutan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah terjadi. Kecuali itu, pemerintah dalam masa krisis terkadang kala memerlukan tindakan yang tidak selalu populer untuk mengeluarkan bangsa dari keadaan yang sulit. Saya ingin menggarisbawahi bahwa berdasarkan cita-cita membangun tata cara dan kebiasaan berpolitik, bernegara, serta pengelolaan pemerintahan yang baik, penggunaan hak prerogatif dengan segala implikasinya perlu diperlakukan semata-mata sebagai suatu fakta politik. Karena di situ kemauan Presiden secara faktual mengungguli dan mengatasi alasan apapun yang sesungguhnya menjadi pemberhentian atau pertimbangan pemberhentian. Dalam masa kerja 20 bulan, kita semua disadarkan bahwa landasan dan perangkat hukum untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dan penghancuran sistem kejahatan keuangan masa Orde Baru tidak memadai untuk menegakkan keadilan transisional dalam masa reformasi ini. Bersama dengan itu, segi kemandirian lembaga Kejaksaan Agung belum sepenuhnya dapat terwujud. Inilah antara lain yang terutama akan menjadi tantangan bagi pengganti saya untuk mengkoreksinya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, mahasiswa, pers, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas kerjasama, itikat baik, serta dukungan berupa kritik, informasi, gagasan, dan demonstrasi-demonstrasi yang ditujukan untuk memelihara dan memajukan momentum reformasi. Penghargaan juga ditujukan kepada rekan sekerja saya. Semua ini sungguh menunjukkan bahwa hasrat dan aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi belumlah pernah sekokoh sebagaimana yang dapat kita semua rasakan saat ini. Seraya menyampaikan permintaan maaf atas kekhilafan yang mungkin telah terjadi, saya mensyukuri peluang yang telah terbuka untuk secara bersama-sama terus menghidupkan semangat kecintaan akan pencarian kebenaran dan penegakan keadilan. Terima kasih. Saya jawab belum lagi, saya hanya menyampaikan. Pak Levo di mana Ibu Marzuki? Ibu Marzuki enggak ada di kamar Bapak, jadi sama-sama Bapak nanti. Di kamar Bapak. Nah, Pak Karumu mana?